Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Aidi, NIM saya 220304229. Saya di sini ingin membuat tugas dari dosen pengampun, yaitu Pak Iqbal. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Yang pertama itu kita membahas tentang keterampilan presentasi bisnis. Apa itu presentasi bisnis? Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan komunikasi yang baik dan menggunakan visual yang tepat dan mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis ini dalam dunia bisnis yang kompetitif ini mampu untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif. Itu adalah kunci untuk memenangkan yang namanya kepercayaan klien atau mitra bisnis. Sekarang ada lagi komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Itu yang pertama, komunikasi yang efektif melibatkan pengguna bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwasannya pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Itu juga menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu pembukaan presentasi. Yang kedua itu isi utama, untuk menyampaikan informasi terkait poin-poin utama dalam contoh yang relevan. Terus yang ketiga itu kesimpulan, mengulang poin-poin penting dan mengajukan pertanyaan terbuka dalam diskusi tersebut. Lanjut, teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Guna bahasa tubuh yang tepat, yang pertama. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Terus sertakan testimoni pelanggan. Terus penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis itu, presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi gitu. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi ini adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan dan membantu pengurangan rasa gugup. Seperti itu. Menyampaikan presentasi bisnis dengan cara percaya diri dan personal. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang dalam tentang topik bersikap profesional dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu etika dalam bisnis. Pengertian etika dalam bisnis itu merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku dapat digolongkan perilaku bermoral ataupun tidak bermoral. Seperti itu. Peran etika itu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan biasanya untuk mempertanggungjawabkan secara baik. Terus etika itu mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, dan damai serta sejahtera, mematuhi perangkat yang namanya norma-norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Seperti itu. Di etika bisnis ini ada etik dan etis. Istilahnya yang berhubungan dengan etika adalah etik dan etis, norma.
Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari etika etis dan etik dan norma. Tindakan untuk melakukan etika tersebut sebagai tindakan etis dan etik, sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebut bahwasannya tindakan etik ini bersifat etis gitu, ya kan? Macam-macam etika itu ada dua, etika deskriptif sama etika normatif. Nah, etika deskriptif itu berusaha meneropong secara kritis dengan rasional mengenai sikap yang perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, seperti itu. Etika normatif itu berusaha menetapkan sikap pada pola perilaku ideal yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu, yang pertama itu tabiat atau bawaan. Yang kedua itu akal pikiran. Nah, itu rasio. Yang ketiga itu hati nurani. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu yaitu keadaan dari manusia itu tersendiri yang meliputi pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, minat, sikap, konsep diri dan kemandiriannya. Nah, seperti itu. Terus faktor eksternalnya keadaan yang berasal dari luar manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan lingkungan, keluarga, pendidikan sekolah, lingkungan. Terus salah satu aspek turut memberikan saham dalam bentuk sikap dan perilaku manusia dalam faktor lingkungannya, seperti itu. Nah, secara umum etika itu digolongkan menjadi dua. Etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenal etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, dengan etika lingkungan hidup, sikap kepada sesama, dan kriteria dan kritik ideologi. Nah, seperti itu. Terus ada 4 hierarki etik. Yang pertama itu kita dari makro ke mikro. Etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Nah, etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan, termasuk etika hubungan antara karyawan dan perusahaan. Nah, etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, terus penyalur, pemegang saham, terus perusahaan prinsipal, investor, penyelenggaraan negara, masyarakat, dan media massa, seperti itu. Contoh-contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama itu menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua itu hadir tepat waktu saat janjian ataupun ketemu. Yang ketiga itu berdiri saat berkenalan, gitu, melihatkan bahwasannya sopan. Yang keempat itu tidak segan mengucapkan terima kasih kepada orang ataupun klien tersebut. Yang kelima itu membayar tagihan, seperti itu. Nah, manfaatnya etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja kalian merasa lebih dihargai tentunya, mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Terus selain itu dijamin juga, jaminannya ada kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas dari
diri juga etikanya. Citra perusahaan bisa juga menjadi baik, tidak ada yang namanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi tidak lancar ataupun terkendala. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital itu adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih kepada sistem. Nah, seperti format yang dapat dibaca oleh komputer. Terus situs jaringan sosial itu banyak, seperti Facebook, Twitter, Blogger, MySpace, dan yang lain-lain. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, itu yang pertama otomatis kantor, ya kan. Yang kedua berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga itu bertukar informasi. Yang keempat itu tetap terhubung dengan konsumen. Yang kelima itu menjalankan kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam itu menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Terus menghemat biaya. Terus yang kedelapan itu memudahkan akses informasi dan komunikasi. Ya, yang kesembilan itu berinteraksi dengan konsumennya. Nah, seperti itu. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ini adalah yang pertama itu mengenal serta mengerti definisi yang namanya teknologi informasi. Yang kedua itu mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi. Yang ketiga itu mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang keempat itu mengenal serta mengerti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Nah, seperti itu. Kelebihan teknologi digital itu banyak, seperti data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat yang lain tidak terpengaruh dengan cuaca buruk dan noise yang karena data yang transmisinya dalam bentuk sinyal digital gitu. Terus yang kedua itu berbagai tipe sistem komunikasi itu kan tersedia terpakai dalam tempat tersebut gitu. Terus yang ketiga itu biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Nah, begitu. Tapi juga mempunyai kekurangan dalam teknologi digital ini. Selain memiliki keunggulan itu pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua itu memungkinkan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Itu disebabkan oleh hacker ataupun virus. Nah, yang ketiga itu membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, seperti itu.